Saya Wasis, saya akan menjelaskan tentang biogeokimia tentang daur oksigen. Nah, pengertiannya, daur oksigen adalah sumber oksigen paling besar berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Tumbuhan dan manusia atau hewan adalah komponen penyusun ekosistem yang mempengaruhi terjadinya proses atau daur oksigen di alam semesta. Adapun daur oksigen tersebut dijelaskan seperti pada gambar di samping. Pertama ini ada fotosintesis. Nah, dia ini kayak menyerap oksigen dan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang melepaskan ke atmosfer. Kemudian oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau pernafasan. Oksigen oleh manusia dan hewan kemudian digunakan sebagai bahan bakar sehari makanan melalui proses metabolisme dalam tubuhnya masing-masing. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Nah, habis itu ada aktivitas industri yang kayak di sini, yaitu dapat bekerja saat oksigen tersedia. Jadi dia itu kayak kagetin. Gue lupa kan. Aktivitas industri juga dapat bekerja saat oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. Senyawa hasil respirasi atau makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan hidrogen atau H2O. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dia. Jadi dia tuh kayak ulang-ulang gitu prosesnya. Nah, jadi begitu. Oke, sekarang soal. Nah, soal nomor 1, jelaskan peran fotosintesis dalam siklus oksigen dan karbon dioksida di lingkungan. Enggak ada yang jawab. Oke, jadi jawabannya A, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Oke, penjelasannya fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan menjadi glukosa dan oksigen. Ini berperan dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer, menjaga keseimbangan oksigen karbon dioksida di lingkungan. Oke, yang kedua, bagaimana interaksi antara matahari, emisi mobil, dan pabrik memengaruhi kualitas di suatu daerah. Ada yang tahu? Saya mau jawab yang A, menghasilkan polusi udara yang menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Iya. Mungkin karena dia akan menghasilkan polusi karena antara matahari, emisi mobil, dan pabrik melalui kualitas. Nah, itu kan jadi menghasilkan polusi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Iya, betul. Jawabannya betul A, karena interaksi antara matahari, emisi dari kendaraan dan pabrik dan mobil dapat menyebabkan polusi udara yang dapat memiliki dampak negatif pada kualitas udara di suatu daerah dan kesehatan masyarakat. Oke, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Faisal. Saya menjelaskan materi daur air. Air memiliki peran penting yang sangat penting dalam lingkungan dan kehidupan. Secara ekologis, air merupakan habitat bagi berbagai makhluk hidup dan banyak proses biologis terjadi selama di dalamnya. Air juga mengatur suhu global melalui perubahan fase seperti penguapan dan kondensasi. Secara sosial dan ekonomi, air memiliki peran penting untuk pertanian, industri, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah penjelasan dari gambarnya. Yang pertama, air itu penguapan. Air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, serta tanah basah penguap menjadi air karena panas matahari. Ya, lalu menjadi kondensasi, uap air yang naik ke atas atmosfer yang mendingin dan berubah menjadi tetesan air atau butiran-butiran kecil yang membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi. Ketika awan sudah menjadi terlalu berat untuk menahan uap air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, es, atau embun beku. Yang keempat, sebagian air yang jatuh di permukaan bumi meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut alfinasi. Air ini kemudian dapat merembas ke dalam akuifer atau menjadi air tanah.
Lalu yang kelima, aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir ke permukaan bumi menjadi sungai, sungai kecil, serta mengalir ke air laut. Siklus air. Siklus air adalah proses alami di mana air bergerak di antara atmosfer, daratan, dan lautan, serta dalam bentuk uap air, cair es, atau dan es. Proses dalam siklus air merupakan, ini tadi sudah dijelaskan tadi ya di sebelum gambar tadi. Lanjut lagi. Air yang berperan penting dalam proses kimia dan biologi. Air adalah pelarut utama yang penting dalam berbagai proses kimia dan biologi. Kemampuannya untuk melarutkan berbagai zat membuatnya penting dalam transportasi, nutrisi, dan polutan dalam lingkungan. Misalnya, dalam ekosistem akuatik, air membantu dalam transportasi nutrien yang diperlukan oleh organisme hidup dan mengangkut limbah dan polutan yang dapat mengaruhi kesehatan lingkungan. Komponen biokimia air terbagi menjadi 3, yaitu suhu, pH, keberadaan organisme. Berikut pengertiannya. Apa itu komponen suhu, pH, dan keberadaan organisme? Komponen suhu dapat diartikan sebagai berbagai faktor atau elemen yang berperan dalam menentukan atau mempengaruhi suatu sistem atau lingkungan seperti termometer, energi kinetik partikel, konduktivitas thermal, radiasi, dan sebagainya. Komponen pH mengacu pada faktor-faktor atau elemen yang mengaruhi tingkat kesamaan dan atau kebebasan pH dari suatu larutan. Komponen keberadaan organisme merujuk pada unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau terkait dengan keberadaan dan distribusi organisme hidup di lingkungan tertentu. Pencemaran air. Pencemaran air itu ada 3, limbah industri dan domestik dan pertanian. Limbah industri adalah limbah dari kegiatan industri seperti pabrik kimia. Limbah domestik itu limbah dari rumah tangga seperti air limbah dari toilet, kamar mandi, dapur, serta deterjen dan produk-produk pembersih lainnya. Limbah pertanian, limbah dari kegiatan pertanian seperti pupuk, pestisida, dan limbah organik dari peternakan. Dampak perturbasi lingkungan. 1. Pencemaran nutrien. 2. Perubahan iklim. 3. Eksploitasi sumber daya. 4. Kehilangan habitat. Selanjutnya ini adalah upaya-upaya pengelolaan air. Pengelolaan air yaitu 1. Penyaringan menggunakan filter untuk menghapuskan partikel-partikel padat air dan liar. Mengendapkan partikel padat yang tersuspensi di dalam air yang menggunakan teknik seperti sedimentasi. Yang ketiga, koagulasi, volkulasi, menambahkan bahan kimia untuk membantu partikel-partikel kecil membentuk vlog yang lebih besar dapat diendapkan. Oksidasi, menggunakan oksidasi kimia atau proses biologis untuk menghilangkan bahan organik yang terlarut. Yang 5, disinfeksi menggunakan bahan kimia seperti klorin atau proses seperti sinar ultraviolet. Selanjutnya untuk soal-soal yang nomor 1 itulah air memiliki peran penting dalam. Ada bisa jawab? Jawabannya C, karena transportasi nutrisi dan polutan dalam lingkungan itu kayak harus ada hubungan timbal baliknya gitu, jadi harus ada satu sama lain gitu. Iya benar. Ini pembahasan soal yang nomor pertama. Air memiliki peran penting dalam transportasi nutrisi dan polutan dalam lingkungan karena air memiliki medium yang luas sangat efisien untuk mengangkut zat tersebut. Selanjutnya nomor 2, apa yang dimaksud dengan siklus air? Ada bisa jawab? Jawabannya yang A. Iya benar. Pembahasannya adalah siklus air adalah proses alami di mana air bergerak di antara atmosfer, daratan, dan lautan dalam bentuk uap, air, cair, dan es. Proses dalam siklus air meliputi penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan lingkung aliran permukaan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisa dari kelas 8. Kali ini saya akan membawakan materi siklus daur nitrogen. Pengertian daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah serangkaian proses alami yang melibatkan transformasi nitrogen antara atmosfer, air, dan tanah. Proses ini melibatkan beragam organisme seperti tanaman, hewan, bakteri, dan fungi yang bekerja sama untuk membawa senyawa nitrogen dari satu bentuk ke bentuk lain. Siklus daur nitrogen terus berlanjut melalui berbagai tahapan seperti fiksasi, fermentasi, reduksi, oksidasi, dan akumulasi. Nah, di sini ada gambar siklus nitrogen. Yang pertama, siklus daur nitrogen ini terjadi karena ada turunnya air bersama nitrogen ke dalam tanah.
Nitrogen terserap oleh tanah oleh akar tumbuhan seperti tumbuhan kacang-kacangan. Nah, bakteri yang menyerap nitrogen ini adalah bakteri fiksasi nitrogen. Ini menyerap untuk menjadi proses amonifikasi yang membuat sebuah amonium, yang lalu amonium tersebut terserap oleh tumbuhan, dan tumbuhan ini menjadi tumbuhan yang menjadi makanan oleh para hewan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan yang terkandung nitrogen tadi itu akan mati, dan hewan yang akan mati ini akan menjadi bangkai, dan bangkainya itu masuk menjadi bakteri dalam proses decomposer. Nah, ini terdapat fungi bakteri aerob atau juga anaerob. Nah, setelah terdaur hewan yang sudah mati ini, dia akan melalui proses nitrifikasi yang menggunakan bakteri nitrifikasi. Nah, setelah menggunakan bakteri nitrifikasi, terjadilah proses nitrit yang menggunakan bakteri nitrifikasi juga. Lalu setelah proses nitrit ini terjadi proses nitrat. Nah, proses nitrat ini terbagi menjadi dua, bisa langsung ke dalam tanaman yang menjadi terserap tadi yang akan dimakan oleh hewan, bisa juga hasil proses nitrat ini nitrogennya bisa menjadi nitrogen bebas yang diserap oleh bakteri denitrifikasi. Selanjutnya, saya akan memberi 2 soal berkaitan dengan materi saya tadi. Yang pertama, di dalam tabel siklus ini terdapat nama jenis bakteri yang tertutup. Nah, nama bakteri tersebut adalah bakteri ini yang terakhir tadi yang menjadi nitrogen bebas. Ada yang bisa jawab? Jawabannya E. Denitrifikasi. Jawabannya benar E, karena proses terakhir ini menggunakan bakteri denitrifikasi karena ini akan menjadi nitrogen bebas. Jawabannya benar. Lalu yang kedua, di antara berbagai tahap siklus nitrogen, mana yang terjadi pada tekanan atmosfer? Ada yang bisa jawab? Saya. Apa jawabannya? Jawabannya A. Jawabannya A, yang fiksasi nitrogen. Jawabannya benar, fiksasi nitrogen, karena yang tadi siklus pertama kali yang ada dalam siklus nitrogen yang saya berikan adalah fiksasi nitrogen, yang pada siklusnya ini nitrogen terserap oleh tanah. Nah, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahma, absen nomor 20 dari kelas 10-8. Sulfur sebagian besar terdapat di dalam batuan bumi. Selain itu, sulfur yang ada di atmosfer berasal dari sumber gas belerang, dari letusan gunung berapi berupa hidrogen sulfida, serta dari aktivitas mikroorganisme anaerob di rawa-rawa. Sulfur digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk semua protein. Sumber sulfur dalam tanah, misalnya mineral tanah, nikel, sulfida besi, atmosfer, SO2H2S, dan sulfur yang terikat dalam senyawa organik terdapat dalam sisa-sisa tumbuhan. Jadi awalnya itu dia dari erupsi gunung, sama dari kayak asap kendaraan, asap industri itu mengumpul membentuk awan menjadi gumpalan. Habis itu dia menurunkan air atau yang biasa disebut dengan hujan asam. Kemudian dia akan turun ke tanah. Karena kalau air ini tidak turun ke tanah dulu langsung ke tumbuhan, dia akan berakibat daunnya kekuningan. Lalu di dalam tanah ini dia itu supaya untuk biar bisa diserap oleh pohon, ada 2 cara filtrasinya. Yang pertama anaerob sama aerob. Kalau anaerob ini dia itu beracun, jadi langsung dilemparin ke aktivitas gunung kembali. Nah, dengan supaya air hujan asam ini bisa terserap oleh pohon, dia menggunakan filter aerob, menggunakan oksidasi. Oksidasi ini menggunakan bakteri Thiobacillus. Diproses baru ke pohon. Nah, dari pohon ini mendapatkan protein dari hujan asam ini, lalu dimakan oleh hewan herbivora sampai rantai makanan berikutnya. Setelah
tumbuhan hewan ini mati akan dikomposisi oleh bakteri. Setelah dikomposisi oleh bakteri, nanti dia akan menjadi fosil. Habis menjadi fosil, nanti dia akan disalurkan untuk aktivitas industri. Itu. Dan latihan soal. Pada gambar di atas, tanda X jika langsung terkena oleh air hujan asam akan berakibat, tanda X ini pohon ya. Ada yang bisa menjawab? Saya. Jawabannya Apa yang jawabannya? B, akan menimbulkan kekuningan pada daun pohon. Ya betul, karena tadi seperti yang udah dijelasin, jika hujan asam ini langsung terkena pohon, racunnya itu akan membentuk ke pohon menjadi, daunnya akan menjadi kekuningan. Selanjutnya, dalam proses oksidasi menggunakan bakteri. Saya. Jawabannya yang B. Salah, jawabannya yang A, karena kayak tadi yang udah dijelasin, bakteri yang digunakan untuk oksidasi itu Thiobacillus. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Saputri dari kelas 10-8 absen 11 akan menjelaskan tentang daur fosfor. Daur fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Manfaat fosfor adalah untuk membantu proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Penjelasan. Fosfor di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati yang diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Sementara itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat anorganik banyak di bebatuan. Fosfor berasal dari batuan sedimen. Oleh air hujan, batuan yang mengandung fosfor akan mengalami pelapukan sehingga fosfor akan larut dan masuk ke dalam air dan tanah. Kemudian fosfat akan diserap oleh tumbuhan dan berpindah ke dalam tumbuhan tersebut. Lalu tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh makhluk hidup, hewan dan manusia. Hewan yang memakan tumbuhan tersebut nantinya akan dimakan juga oleh manusia. Ketika tumbuhan, hewan dan manusia mati, akan mengalami dekomposisi atau pembusukan oleh batuan dekomposer menjadi detritus dan kembali lagi menjadi fosfor. Kemudian fosfor yang ikut terbawa air dan mengalir dan berakhir di lautan. Ketika permukaan air laut menurun atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor akan menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses ini akan terulang kembali di ribuan tahun yang akan datang sebelum siklus ini terulang kembali. Selanjutnya, soal dalam daur fosfat anorganik dari hewan dan tumbuhan yang mati dapat diserap kembali oleh tumbuhan karena ada yang bisa menjawab? B. Telah diuraikan menjadi senyawa anorganik. Iya betul, jawabannya B. Yang nomor 2, satu-satunya daur biokimia yang tidak berupa gas adalah? Aku mau jawab. Jawabannya D. Fosfat. Iya betul, jawabannya D, fosfor. Kenapa? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra Swandi.
sekarang saya mau menjelaskan daur karbon materi biogeokimia. Pengertian siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia ketika karbon ditukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran, diantaranya biosfer terestrial, atmosfer, sedimen, dan lautan. Nah, ini untuk contoh gambar. Untuk contoh gambarnya, jadi kan ini karbon dioksida CO2 itu akan melakukan fotosintesis ini produsen atau tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini akan melakukan yang namanya rantai makanan melalui ceritanya tumbuhan ini kan bakal dimakan kambing atau apapun itu. Nah, terus itu tumbuhan bakal dimakan kambing. Nah, jadi nanti kambing kan lama-lama bakal meninggal terus berubah menjadi fosil, kapur, bahan bakar. Pokoknya itu tuh ini bahan bakar fosil berubah jadi bahan bakar fosil. Nah, nanti bahan bakar fosil ini akan diambil ke para dan nanti perindustri ini kan akan mengeluarkan kayak uap atau gas itu pokoknya namanya. Nah, terus itu kan akan mengeluarkan gitu kan yang akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, nanti itu akan berulang-ulang kali. Nah, ini langsung ini soal. Perhatikan diagram daur biogeokimia karbon berikut ini. Proses yang terjadi pada tanda X adalah, ada yang bisa jawab? Aku. Apa? Jawabannya B. Respirasi. Iya, benar. Karena siklus karbon dapat terjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya karbohidrat akan diurai oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalani respirasi, kemudian akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Iya, benar. Gila, lanjut. Selanjutnya, pada daur oksigen seperti pada skema X, Y, dan Z secara berurutan adalah Saya jawabannya yang C. CO2, fotosintesis, dan O2. kenapa? Karena X merupakan respirasi yang menghasilkan gas CO2, Y merupakan fotosintesis, dan Z merupakan oksigen dari hasil fotosintesis. Iya, nih. Oh iya, ini kan ini X, Y, Z. Di sini kan Y-nya nggak ada, jadi Y-nya nih tumbuhan ya. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adron, absen 2 dari kelompok 2. Berdasarkan dari materi-materi sebelumnya, saya memiliki soal 20. Dalam daur karbon, bagaimana karbon yang terdapat dalam tubuh organisme bisa berakhir sebagai bahan bakar fosil? Ya, B. Karbon terkubur di dalam tanah bersama dengan matinya organisme. ya benar. Ya. Nomor 2, bagaimana karbon yang tergantung dalam tubuh organisme berakhir sebagai bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam? Jawabannya B. Karbon terkubur di dalam tanah bersamaan dengan matinya organisme. Ya, jawabannya B. Nah, berdasarkan diagram yang di atas, proses terjadi pada tanda X adalah Aku. B. Respirasi. ya, jawabannya adalah respirasi. Nomor 4, kenapa fiksasi nitrogen merupakan proses penting dalam daur nitrogen? Ya, B. Agar nitrogen dapat digunakan oleh tanaman. ya betul, jawabannya B. Nomor 5, proses yang terjadi pada tahap kedua daur nitrogen, di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman untuk mengubahnya menjadi protein, disebut sebagai Nitrifikasi. ya, jawabannya nitrifikasi. Nomor 6, berdasarkan gambar di atas, proses nitritasi dan denitrifikasi ditunjukkan oleh nomor ya, Jalurnya D. 2 dan 4. ya, jawabannya D. Cepet banget gak sih jawabnya? Ntar bilang aja. Itu nanti kan dicapcut bisa. Iya. Apa mau yang pendek-pendek pembahasan? Gak usah deh. Langsung jawab aja. Itu nomor berapa coba? 7. 7.
7, 8, 9, 10. Dulu dia 4. Gue tuh tipe-tipe orang yang Ya. Nomor 7, proses apa yang menjadi awal dari daur sulfur, di mana aktivitas gunung berapi aktif atau industri batu bara menghasilkan gas SO2 yang naik ke udara? Saya Ya, A. Hidrolisis air. ya, jawabannya benar, hidrolisis air. Nomor 8, mengapa sulfur sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses daur sulfur? Saya B. Sulfur diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Ya, benar. Jawabannya sulfur diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Nomor 9, dalam gambar berikut, bagian yang bertanda X pada gambar skema daur sulfur tersebut adalah ya. A. Sulfat organik dan sulfat. Oke, jawabannya benar. Sulfur organik, sulfat organik dan sulfat. Nomor 10, proses di mana fosfor berpindah ke tanah setelah batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan disebut sebagai A. Pelapukan batuan. ya, jawabannya pelapukan batuan. Nomor 11, proses yang melibatkan peran bakteri dalam tanah untuk memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman disebut sebagai ya. Mineralisasi. Ya, jawabannya mineralisasi. Nomor 12, proses yang terjadi pada bagian yang bertanda X adalah B. Mengubah fosfat organik dari sisa organisme menjadi fosfat karbon organik. ya, jawabannya B. Nomor 13, apa yang terjadi pada oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan? A. Digunakan oleh organisme untuk respirasi. Ya, jawabannya A. Nomor 14, apa yang terjadi pada oksigen dalam proses dekomposisi oleh organisme pengurai dekomposer? Oke. Jawabannya A, diubah menjadi karbon dioksida dan air. Karena dalam proses dekomposisi oleh organisme pengurai, oksigen digunakan untuk menguraikan bahan organik mati. Nomor 15, apa yang merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis yang diperlihatkan dalam diagram di atas? Jawabannya cahaya matahari. Oke, jawabannya salah. Jawabannya D, oksigen. Karena proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk akhir. Nomor 16, apa yang terjadi pada air setelah menguap dari permukaan bumi dan tumbuhan? Ya, Air berubah menjadi uap air lagi. ya, jawabannya E. Air berubah menjadi uap air lagi. Nomor 17, apa yang terjadi ketika air turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan? Saya A. Air merasap ke dalam tanah. Ya, jawabannya air merasap ke dalam tanah. Nomor 18, berdasarkan gambar berikut, proses transpirasi dan pengendapan ditunjukkan oleh nomor C. 3 dan 6. ya, 3 dan 6. Nomor 19, dalam daur karbon, apa yang dilakukan tumbuhan dengan karbon dioksida yang diambil dari udara? Ya, B. Mengubahnya menjadi glukosa melalui fotosintesis. oke, jawabannya benar. Mengubahnya menjadi glukosa dan melalui fotosintesis. Yang terakhir, nomor 20, apa yang terjadi pada nitrogen dalam daur nitrogen ketika bakteri nitrifikasi melakukan prosesnya? Ya, Jawabannya B. Nitrogen berubah menjadi nitrogen gas yang kembali ke atmosfer. ya, jawabannya B. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.